ternyata Platopia yang menyumbangkan 5. Tetapi karena kita emang cuma dikasihnya tabel ini gitu. Jadi ya kita langsung ikutin aja. Kecuali ini ada estimasi ya. Kalau ada estimasi kan berarti ada suatu hal yang perlu kita pertimbangkan. Sedangkan ini langsung berupa nilai. Jadi ikutin aja di tabel yang nantinya dikasih sama Bu Elin. Begitu sih. Banyak ya Pak. Harusnya tabel ini. Pan, makasih ya Pak. Oke. Makasih banyak ya Pak. Tadi oke. Sama-sama. Jadi siapa lagi mulai? Oke, gimana? Lanjut lah. Pan, gue mau nanya sih Pan. Oke. Yang 35 pons itu gimana tadi Pan? Jadi kan di sini diketahuinya itu nih di penggunaan tenaga use of force energy itu bebannya itu 16 kg gitu, kurang lebih 16 kg. Tapi di tabel ILO itu dia itu bukan pakai kilogram tapi pakai lbs atau pounds. Oke, dari situ ya. Jadi kita harus konversi yang tadinya 16 kg jadi pounds atau lb. Nah, 1 kilogramnya itu sama dengan 2,2 lb. Jadi tinggal dikali aja, 16 dikali 2,2. Itu hasilnya itu 35. Begitu. 35 lb. Jadi kita ngikutin yang 35 lb yang di tabel ILO-nya. Jadi 7%. Begitu, guys. Oke, cukup Pan. Makasih Pan. Oke, sama. Pak Ade mau tanyakan lagi nggak? Lanjut ke soal nomor 2 atau gimana? Lanjut Pan, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ke soal nomor 2. Dimana soal nomor 2 ini sama masih ya. Kita disuruh menentukan waktu lagi. Tetapi di sini kita juga perlu namanya uji kecukupan data. Soalnya gimana di sini ada PT nggak mau rugi itu bermaksud untuk mengirimkan kuesioner kepuasan pelanggan terhadap produk bakpia yang telah dijual ke pasaran melalui pos. Nah, di sini ini ada sebanyak 2.500 pelanggan tetap yang nama-namanya sudah tercatat dalam daftar dan dipilih menjadi responden. Jadi di sini ada 2.500 responden. Itu yang pertama diketahui. Habis itu ada pekerjaan untuk mengetik nama ini, nama dan alamat pelanggan itu, dan memasukkannya ke kuesioner dalam amplop khusus dan menempelkan perangko secukupnya dilakukan oleh staffnya itu, staff marketing bernama Jojo. Nah, kita ini pengen tahu gitu, Jojo ini gimana gitu, gimana ya pekerjaan Jojo ini gimana. Nah, selama Jojo bekerja ini dilakukan kegiatan pengukuran waktu. Jadi di sini Jojo sebagai objek penelitiannya. Jadi di sini dilakukan work sampling dengan maksud untuk memperoleh data yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan sejenis di masa yang akan datang. Dari hasil studi itu dilakukan selama 10 minggu. Nah, untuk tiap minggunya itu dilakukan selama 30 jam. Jadi dilakukan selama 10 minggu dan tiap minggunya itu 30 jam. Habis itu ada jumlah pengamatan atau telinit, apa itu nggak tahu gimana bacanya. Secara acak kita menunjukkan Jojo ini dalam kondisi bekerja itu 2.800. Jadi kondisi bekerjanya ini di 2.800. Sedangkan jumlah pengamatan yang menunjukkan idle itu ada 1.200. Idle itu maksudnya waktu menganggur. Kayak dia tuh menganggur itu sebanyak 1.200. 2.800 sama 1.200 ini apa sih kalau nggak ada satuannya? Itu tuh menunjukkan ini lebih ke nilai aja, penilaiannya. 2.800 itu penilaian dari si kinerjanya si Jojo, kondisi kerjanya si Jojo. Jadi dari ini konsepnya itu dari 4.000 poin yang bisa didapatkan Jojo. Itu Jojo cuma bisa dapetin 2.800. Sedangkan 1.200-nya itu dia menganggur. Nah, ini nanti dibutuhin di soal. Terus nanti sampai akhir ini kegiatannya 10 minggu, Jojo bisa menyelesaikan persiapan kuesioner sebesar 2.500 surat. Sesuai
dengan target yang diharapkan. Di sini ada diketahui nih, performance kerja Jojo ini sebesar 15%, di atas performa kerja rata-rata staff marketing lain. Jadi performance itu 15%, sedangkan allowance-nya itu allowance untuk kegiatan semacam ini sebesar 7%. Jadi yang pertama kita lakukan itu, yang kita diminta itu adalah hitungkan waktu bakunya. Ini waktu bakunya atau waktu bakunya kan kita namanya waktu baku ya, kita harus menentukan waktu siklus terlebih dahulu. Tapi gimana sih, kan kita nggak dikasih pengamatan yang jelas-jelas kayak pengamatan satu itu berapa detik. Nah gitu kan, jadi kita nggak tahu nih, nggak bisa pakai rumus yang tinggal dirata-ratain aja, sehingga kita harus tahu dulu. Jadi rumusnya ini ada yang rumus beda lagi, di mana rumusnya itu total waktu pengukuran dikali persentase work activity-nya dibagi dengan total produk yang dihasilkan selama kegiatan sampling. Total waktu itu yang mana? Total waktu itu yang tadi, yang di mana studi ini dilakukan selama 10 minggu kan. Nah, tiap minggu ini 10 minggu, dan tiap minggunya itu 30 jam atau 30 jam per minggu. Jadi waktu pengamatannya itu 10 dikali 30 jam. Jadi kan karena setiap minggunya itu 30 jam kan. Jadi 10 dikali 30. 10 kali 30 dalam satuan jam. Dikali lagi nih work activity. Work activity itu apa? Work activity itu aktivitas bekerjanya si Jojo. Jadi Jojo ini bekerjanya tuh gimana ya? Performa bekerjanya tuh gimana sih persentasenya? Seperti yang gue bilang tadi, Jojo ini bekerjanya itu sebanyak 2.800 poin. Di sini gue ngomongnya poin aja. 2.800 poin karena emang gak ada satuannya. Sedangkan dia itu menganggur sebanyak 1.200. Terus kenapa di sini 4.000 bukan 1.200? Karena di sini adalah penjumlahan dari keseluruhan ketika Jojo ini bisa bekerja terus tanpa adanya idle gitu. Kan nggak mungkin ya walaupun kayak gitu ya. Jadi di sini 2.800 ini waktu bekerjanya si Jojo, sedangkan 4.000 ini adalah total yang bisa Jojo lakukan kalau tidak ada idle nih. Sehingga rumusnya itu untuk menentukan totalnya itu berapa, ya tinggal ditambahin aja kondisi kerjanya ditambah dengan idle-nya. Jadi hasilnya itu 4.000 yang di bagian bawah atau totalnya, total waktu bekerjanya yang bisa dilakukan Jojo. Tapi karena di sini cuma 2.800, kita bagi aja 2.800 dibagi 4.000 sehingga diperoleh work activity-nya itu sebanyak 70% atau 0,7, karena 2.800 bagi 4.000. Terus total produknya yang dihasilkan ini sama kegiatan berapa? Ini juga ada di soal ya. Tadi itu si Jojo ini dapat menyelesaikan persiapan kuesioner ini sebesar 2.500 surat per alamat sesuai target. Jadi dia sesuai target, jadi dibagi dengan 2.500. Jadi hasilnya adalah waktu siklusnya itu sama dengan 0,084, 210 dibagi 2.500. Tapi kan namanya waktu siklus ya, waktu siklus. Waktu siklus itu kan satuannya detik, satuan detik per detik. Nah, tapi karena sini kita mempertimbangkan nggak ada rata-ratanya, jadi kita pakai yang detik per unit. Jadi untuk menjadikan jam ini jadi detik itu dikonversi biasa. Dari jam ke detik itu tinggal dikali dengan 3.600. Jadi 0,084 ini dikali dengan 3.600. Sehingga hasilnya itu 302,4 detik per unit. Itu adalah waktu siklusnya untuk satu unitnya. Sekarang setelah kita dapetin waktu siklus, kita tinggal nentuin waktu normal. Nah, tadi kan waktu normalnya pakai Westinghouse ya. Sedangkan di sini udah langsung diketahui nih waktu normalnya faktor penyesuaiannya itu udah ada, di mana Jojo ini lebih sebesar
di atas normal itu sebesar 15% dari staff-staff yang lain. Sehingga performance faktor itu atau faktor penyesuaian itu adalah 0,15 dari 15% ya. Sehingga hasilnya itu 302,4 detik per unit dikali dengan 1 ditambah 0,15. Hasilnya 347,76 detik per unit. Lanjut, waktu baku. Tadi kan kita udah memperhatikan faktor penyesuaian. Di waktu baku ini kita memperhatikan allowance-nya, di mana allowance ini juga udah diketahui di soal, di mana allowance dari kegiatan semacam ini sebesar 7%. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya aja. Jadi 347,76 sebagai waktu normal tadi dikali dengan 1 ditambah allowance. Jadi 347,76 dikali 1,07. Hasilnya itu 372,103 detik per unit. Habis itu, oke. Boleh kalau yang mau tanyakan. Maaf, Evan mau nanya. Ya. Tadi sempat Oke, nggak oke. merhatiin. Yang waktu normal itu waktu siklus dikali 1 tambah 0,15 1 ditambah 0,15 itu kenapa? Maksudnya kenapa 0,15 tambah 1 gitu? Oke, jadi faktor penyesuaian itu kan rumusnya itu 1 plus dari si faktor penyesuaian ya kan. Ini emang satunya itu udah konstantanya, ketetapannya ditambah dengan faktor penyesuaiannya. Faktor penyesuaian tadi ada performa kerjanya si Jojo. Jadi performa kerjanya si Jojo ini adalah 15% di atas normal. Jadi dia itu ditambah, kan normal itu namanya normal itu kan 1 ya. Kalau di atas normal 15% berarti ditambah 0,15 gitu faktor penyesuaian. Oh Karena di iya. atas Oke, makasih Evan. Oke. Jadi hasilnya itu 347 dan diperoleh bahwa waktu baku setelah memperhatikan allowance itu 372,103 detik per unit. Nih, coba misal kalau ini ya waktu normalnya ini ternyata di sini tuh performance kerja Jojo ini sebesar 15% di bawah normal. Berarti tinggal dikurangin aja, 1 dikurang 0,15. Tergantung dia di atas normal apa di bawah normal. Kalau di atas berarti ditambahin, kalau di bawah berarti dikurangin. Nah, sekarang lanjut ke uji kecukupan data. Tadi kan di sini di soal tuh kita disuruh di soal itu kita kan melakukan studi ya. Studi itu apakah kita di sini studinya itu udah layak belum? Jadi kita harus melakukan uji kecukupan data. Di sini digunakan bahwa tingkat keyakinan yang digunakan itu 95% dan derajat ketelitiannya itu 5%. Ini udah dari soal. Udah dapat dari situ, kita tinggal masukin ke rumusnya. Di mana di sini K rumusnya itu N aksen sama dengan K kuadrat dikali belum kurung 1 min faktor penyesuaian faktor penyesuaian atau P dibagi S kuadrat dikali faktor penyesuaian. Tadi karena di sini kita menggunakan tingkat keyakinannya itu 95%, maka nilai K-nya itu 2. Jadi, bentar, minum dulu. Oke, jadi di sini kita masukin yang sudah diketahui tadi ke rumus yang udah ketetapannya. Dimana K-nya ini karena dia 95%, berarti kelihatannya berarti K-nya ini 2, terus dipangkatin 2, terus tadi faktor penyesuaiannya itu, yang ini tadi, allowance-nya itu 7%. P itu bukan faktor penyesuaian, maaf.
P itu performance index atau apa namanya? Allowance-nya. Performance index atau allowance-nya. Jadi 2 dipangkatin 2 dikali 1 minus 0,7. Habis itu S-nya, S tadi kan ini adalah ke apa? Derajat ketelitian kan. Derajat ketelitian kan 5%. 5% kalau 5% kan sama dengan 0,05 dipangkatin 2 dikali performance-nya itu 0,7 sehingga diperoleh bahwa 1,2 dari 4 dikali 0,3 habis itu dibagi 0,00175. Jadi ternyata di sini diperoleh bahwa N aksennya itu hasilnya 685,71. Di sini kita bulatkan sesuai di sini kita bulatkan ke atas karena kita bulatkannya ke atas terus saja. Karena kalau misal walaupun dia koma 1 pun kalau terlalu mepet itu bisa dihitung tidak cukup data gitu. Misal 685,1 sedangkan N-nya ini 685, ya tetap aja kan kurang dari. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, di sini ada ketentuannya, di mana kalau uji kecukupan data itu ketika N itu adalah jumlah pengamatan atau penelitian kita. Tadi berapa jumlah pengamatannya? Itu ada di mana tadi? 2500 kan? Masih? Mana tadi? Oh enggak, di mana? 2500 ya? Oh iya, 2500. Karena kan sampai akhir kegiatan bisa menyelesaikan persiapan kursusan sebanyak 2500. Jadi kita pengen ngambil di 2500 pelanggan. Jadi kan 2500 itu lebih besar dari 686 pengamatan, sehingga data yang diperoleh itu sudah cukup. Sehingga nggak perlu ngulang lagi hitungannya. Tapi tapi di sini kurang dari, ya udah berarti maka data pengamatan ini belum cukup dan perlu dilakukan penambahan atau pengamatan ulang. Gitu kesimpulannya. Kalau di nomor 2 ini apakah ada yang mau ditanyakan? Pokoknya kalau K ini nilai K ini itu dari tingkat keyakinan 95% itu 2, 99% itu 3, dan lain sebagainya. Biasanya sih 95 atau 99 ya. Gimana, dia mau ditanyakan nggak untuk di soal nomor 2? Evan mau nanya, sorry. Itu Ya, yang 0,7 dapat dari mana? Nomor 0,7 itu performance-nya. Nilai performa dari nilai performa itu yang di allowance untuk kegiatan semacam ini sebesar 7%. Itu bukannya 0,07 70% ya? Gimana? Iya, Van, itu maksudnya tadi kan dibilang Wayan. Kalau 7% itu bukannya 0,07 ya? Oh iya. Bentar ya. Oh, sorry. Jadi performance itu diambil bukan dari performance index-nya, tapi dari performa si Jojo-nya langsung. Berarti tadi itu performance-nya itu diambil dari yang 2.800 dibagi 4.000. Hasilnya 70% kan? Oh iya, dari 0,7. Oke, ini jadi bukan performance dari yang sudah ditetapkan di soal, tetapi yang dari Jojo-nya dalam pengamatannya ini.
dari Oh. work activity-nya. Oke. Van, sama satu lagi yang K Boleh, itu kan tadi kalau 95% itu kan 2. Itu lihatnya dari mana? Itu sudah ketetapan. Jadi Kalau 95% itu K-nya 2, 99% itu 3, terus ada 66% tuh lupa, 1 misalnya. Oh, oke. Makasih, Van. Oke. Apakah dia mau ditanyakan lagi atau dikoreksi? Oh ya, 68% itu K-nya 1, 95% itu K-nya 2, 99% itu K-nya 3. Lanjut. Oke, karena tidak ada yang mau tanyakan lagi, lanjut ke soal nomor 3. 3 lagi. Nah, nomor 3 ini itu tuh kita disuruh menganalisis kayak gerakan, menganalisis gerakan, di mana di sini ada studi kasus di sebuah pabrik suku cadang otomotif. Seorang teknisi permesinan bertanggung jawab melakukan inspeksi visual dan pengepakan cepat pada komponen yang baru selesai diproses. Di mana pekerjaan ini menuntut kecepatan dan ketepatan posisi komposisi. Setiap siklus kerja dimulai dengan 2 gerakan utama. Nah, jadi di sini kita diminta menganalisis 2 gerakan. Di mana yang pertama itu ada gerakan mengambil dan memposisikan. Mengambil dan memposisikan itu berarti kan bahasa Inggrisnya reach ya. Itu dulu yang diketahui bahwa gerakan utama ini adalah reach atau mengambil, di mana operator ini harus menjangkau komponen dari meja kerja defense stop. Ketika dia ada defense stop itu berarti dia itu bisa W1 atau lebih. Nanti dia dan segera memposisikan antara akurat ke dalam cetakan pengecekan, di mana gerakan ini melibatkan jangkauan dengan beban ringan sejauh 15 inci, diikuti dengan penempatan yang membutuhkan kontrol dan usaha manual menengah atau CMU. Nah, ketika dia CMU itu dia masuk ke work vector 2. Lanjut itu dulu ya. Terus ada gerakan kedua, di mana di sini adalah gerakan membuang atau memindahkan. Berarti kan itu namanya memindahkan itu berarti kalau di gerakannya itu memindahkan itu move kan berarti. Jadi apalin ya nanti kayak memindahkan itu apa di bahasa Inggrisnya, karena itu penting. Terus di sini setelah pengecekan, operator ini segera memindahkan atau melempar komponen dengan berat ringan yang sudah lolos inspeksi ke dalam kotak pengepakan. Jarak pemindahan atau lemparan ini adalah 30 inci. Di sini kita diminta untuk menganalisisnya dengan referensi work factor atau table time unit yang disediakan pada lampiran ujian. Jadi kita tinggal ngelihat ya di lampiran ujiannya nanti untuk menentukan nilai time unit pada masing-masing gerakan. Diketahui pula di mana di sini kan pakai satuan time unit. Di time unit ini satu time unit itu sama dengan 10 pangkat minus 4 atau 0,0001 0004 menit. Terus dengan lihat referensi kita diminta untuk hitung waktu total satu siklus kerja dalam detik ya, bukan dalam time unit dan bukan dalam menit, dari si jumlah kedua gerakan. Di sini kita yang pertama perlu mengkodekan gerakan. Gimana cara mengkodekan gerakan? Tadi itu yang awal-awal saya perjelas, di mana di sini ada gerakan mengambil dan memposisikan. Berarti mengambil itu adalah gerakan reach. Jadi disimbolkan dengan L. Habis itu 15 ini apa? 15 ini menunjukkan pelakuan itu sejauh mana gitu. Ternyata di sini menjangkau dengan beban ringan sejauh 15 inci. Bukan yang ini ya, mengambil dan memposisikan. Maksudnya itu
gerakan ini melibatkan menjangkau dengan beban ringan sejauh 15 inci. Jadi menjangkau itu kan weight, sehingga jangkauannya ini dilakukan sejauh 15 inci. Ini yang kita jadikan simbol tadi, aktivitasnya. Karena kan ini kan belum suatu aktivitas ya, ini masih deskripsi dari aktivitasnya. Sedangkan ini sudah berupa aktivitas yang ada gerakannya, ada sejauh mananya, dan ada kayak beratnya atau apa ini ya, kayak beratnya gitulah. Di sini itu melambangkan menjangkau sejauh 15 inci CMU. Jadi dia CMU tadi itu ya, dia perlu usaha manual menengah. Nah, sebenarnya ini tuh kayak melambangkan inilah, kayak gerakan apa yang dilakukan. Terus habis gerakannya kita jaraknya lagi. Jaraknya itu di yang tadi kan udah ada ya, sejauh 15 inci. Udah, ini gampang. Habis itu asumsi work factor. Nah, di sini work factor itu ada sampai, kita lihat di table. Work factor itu ada sampai 4. Jadi ada sampai 4 dan juga ada basicnya. Jadi basic itu dia lebih ke nggak ada kayak beban apapun gitu untuk dilakukan, dan itu kayak gerakan basic aja, kayak gerakan yang ada di TCCK awal kita lah. Sedangkan work factor ini tuh dia sudah mempertimbangkan adanya beban, dimana work factor 1 ini dia melambangkan bebannya itu masih ringan. Sedangkan work factor 2 ini di sini tuh dikategorikan sudah berupa CMU atau gerakannya itu udah ada usaha manual menengahnya. Gimana sih cara kita melihat di soal untuk menentukan WF1 dan WF2 ini? WF2 itu ya gampang ya, kita ketemu namanya CMU itu langsung masuk ke WF2. Di sini diikuti dengan penempatan membutuhkan kontrol dan usaha manual menengah. Gerakan pertama berarti langsung ke CMU. Jadi dia langsung masuk ke work factor 2. Sedangkan di sini kita lihat gerakan kedua ini dia itu memindahkan atau melempar komponen dengan berat ringan. Tadi berat ringan apa? Berat ringan itu masuk ke work factor 1. Sehingga di sini kita udah bisa netapin nih asumsi work factor-nya. Jangan lupa ya, nanti work factor 2 itu kenapa dia bisa di work factor 2? Karena kita gerakan ini untuk MU gitu. Sedangkan gerakan kedua itu untuk beban ringan. Jadi dia masuknya cuma di wave 1. Oke. Apakah dari menentukan work factor-nya ini ada yang masih dibingungkan? Oke, lanjut ya. Oke, kalau nggak ada yang dibingungkan berarti kita tinggal lihat tabelnya. Kan kita udah dapet jaraknya sama work factor-nya. Nah, ketika kita udah dapat jarak dan juga work factor, itu udah kita bisa ngelihat di tabelnya, table work factor, mission time. Di sini kan pertama itu ada gerakan pertama. Di sini kan namanya memindahkan pakai tangan lah, nggak mungkin pakai kaki. Jadi kita ngelihat yang kiri. Di sini jarak yang menjangkau, dia bukan memindahkan sih. Namanya menjangkau itu pasti dia pakai tangan, bisa sih pakai kaki, tapi kan menjangkau dan menggenggam. Jadi itu jaraknya itu 15 inci. Kita cari 15 inci itu di mana? 15 inci itu di sini. Nah, 15 inci. Terus kita lihat yang di atasnya, work factor. Tadi dia ini masuk ke work factor 2. Sehingga kita lihatnya di yang sini. Coba kita tarik ke bawah. Ternyata dia ada di 92. Jangan lupa 92 ini masih dalam satuan TU, time unit, bukan detik.
atau menit. Jadi kita masih perlu mengkonversinya. Sedangkan gerakan 2 ini dia itu 30 inci atau move ya, memindahkan komponen berat ringan. Move komponen berat ringan berarti like ya, ringan kan like. Jadi M30 like, sehingga diperoleh bahwa di tabelnya ini karena dia memindahkan pakai tangan, jadi kita lihat yang di tabel kiri kita lihat dia work factor 1 dan juga dia itu masuk ke yang 30. Work factor 1 kita tarik ke bawah sini dan 30 itu ada di 96 TU. Tadi kan yang kita diminta itu total time unit siklus dari 2 gerakan utama tersebut kan. Berarti kita jumlahkan yang 92 dan 96-nya. Jadi waktu totalnya ini kita karena tadi di mana? Di keterangan itu kita dikasih tahu bahwa satu time unit itu adalah 10 pangkat minus 4 menit. 10 pangkat minus 4 menit. Nah itu, maka di sini waktu total dalam menit dulu. Waktu total dalam menit dulu yang kita cari ya. Jadi untuk waktu total dalam menit ini, total TU-nya, tadi TU berapa? Itu 188 TU. Dikali dengan pangkatnya, 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 itu 0,0001 menit. Jadi hasilnya itu waktu total itu adalah 0,0188 menit. Tetapi di soal itu dia diminta adalah hitung waktu total satu siklus kerja dalam detik. Jadi kita harus konversi lagi. Yang tadinya menit dijadikan detik. Jadi waktu total detik itu sama dengan waktu total menit tadi dikali dengan 60 detik per menit. Jadi kan ini waktu total detik itu 0,188 menit dikali 60. Enggak lah, ini salah ini. Ya salah nggak sih? Salah. Jadi ini harusnya karena ini kan ini kan ini dicoret, ini juga dicoret. Jadi sisanya tinggal si detik. Jadi waktu totalnya ininya detik sama dengan 0,188 detik dikali 0,0188 dikali 60 detik. Jadi dia itu 0,0188 dikali 60 detik itu hasilnya 1,128 detik juga. Oke, lanjut. Apakah dia mau ditanyakan untuk soal nomor 3? Pan. Ya. Pada saat kapan WF4 sama WF3 digunakan? WF3 itu dia itu dalam kondisi yang berat sedang. Sedangkan yang 4 itu berat. Ini kan ringan nih, berat ringan. Gimana sih? Nah, ini kan di berat ringan nih Kak. Sedangkan ini di manual menengah. Nah, kalau dia ringan, itu dia di WF1. Kalau dia nggak ada beban itu di basic. Ketika dia itu menengah itu dia di 2, ketika dia itu berat di 3, dan ketika dia sangat berat itu 4. Jadi nanti ada keterangan nih, komponen itu beratnya ringan, atau sangat berat, atau gimana. Nah itu yang menentukan work factor ya. Semakin dia berat, itu semakin tinggi work factor. Atau semakin usaha
sebenarnya bukan berat sih, semakin usaha yang dikeluarkan itu semakin besar, maka nilai work factor-nya lebih besar. Kan namanya berat itu kan berbanding lurus dengan usaha ya. Jadi semakin berat usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan atau ya memindahkan si benda tersebut itu semakin berat. Jadi work factor-nya semakin tinggi. Gitu. Jadi 2 ini untuk menengah, 3 ini untuk tinggi, 4 ini untuk sangat tinggi. Atau heavy kalau di ini. Nih, sebenarnya ini udah ada nih. Untuk keterangan apa? LB-nya. Tapi kan kita nggak ditunjukin kan ada berapa beratnya gitu. Kita cuma ditunjukin dia itu menengah, ringan atau gimana. Jadi ketika dia apa namanya? Ketika dia wake mile-nya itu 20 lebih dari 20 apa? LBS, maka dia itu udah masuk ke 3. Tapi kalau kita cuma dikasih tahu bukan ininya ya, apa namanya? Bukan satuan ya, tapi kayak cuman kayak ringan, menengah. Nah, itu kita bisa langsung nentuin. Basic itu dia tidak ada hambatan, 1 itu dia ringan, 2 itu dia menengah, 3 itu berat, 4 itu sangat berat. Gitu kan? Paham ya? Oke, gitu. Ya, ini kalau ini misal nanti kalau di soal ada weight-nya atau ada beratnya, ini kalian lihat ini aja. Ingat ya, tadi LB ke kilo itu 2,2. Oke, lanjut. Oke, soal terakhir dan ya, alhamdulillah gampang. Dimana di sini nih kita diminta untuk menghitung upah. Dimana di sini ada di sini tuh kita diketahui kita disuruh ngitung upah dengan adanya upah lembur. Yang pertama itu ada diketahui bahwa waktu kerja di perusahaan ini itu waktu kerja reguler itu 7 jam di hari Senin sampai Jumat dan 4 jam itu di hari Sabtu dengan upah per jamnya itu 20.000. Sedangkan pada bulan di sini kita menganalisis pada bulan Juli. Di bulan Juli itu ada 31 hari. Di bulan Juli juga itu ada 4 hari Minggu dan 5 hari Sabtu. Yang ditanya adalah berapa total upah yang didapat Bapak Budi pada bulan Juli jika ia mencatat jam lemburnya sebagai berikut. Di mana ternyata Bapak Budi ini dia itu lembur 5 jam di tanggal 18 di hari Jumat dan juga 4 jam di tanggal 25 Juli di hari Jumat juga. Oke. Di sini kan udah yang diketahuinya udah ya. Sekarang kita tinggal penentuan hari kerjanya. Tadi hari kerja itu bukan hari kerja. Tadi jumlah hari pada bulan Juli itu ada 31 hari. Di mana ada 4 hari libur yaitu hari Minggunya dan juga ada hari Sabtu yang ada 5 hari Sabtu yang cuma 4 jam. Dan hari Senin sampai Jumatnya itu berarti tinggal kita kurangin aja 31 dari total jumlah hari total hari di bulan Julinya dikurang hari Minggunya 4 dikurang 5. Kenapa kita memisahkan gini? Karena di hari Senin sampai Jumat itu waktu kerjanya itu adalah 7 jam per harinya. Sedangkan di hari Sabtu itu cuma 4 jam, sedangkan hari Minggu itu libur. Jadi kita pisahin dulu sehingga kita bisa nih nentuin dari total jam kerja regulernya. Di mana total jam kerja regulernya itu di 22 jam dikali 7 jam per hari. 7 jam ya. Karena di hari Senin sampai Jumat itu jam kerjanya adalah 7 jam. Sehingga diperoleh total jam kerja reguler itu
dari Senin sampai Jumat itu adalah 154 jam. Di sini jangan lupa di hari Sabtu itu juga ada 4 jam setiap harinya. Jadi karena di sini dia melewati 4 kali hari Sabtu, jadi kok 4 kali sih? Maksudnya 5 kali hari Sabtu, maka 5 dikali 4 jam. Jadi totalnya itu ada 20 jam. Setelah dijumlahkan, jam regulernya itu dari Senin sampai Sabtu itu adalah 154 ditambah 20, jadi 174 jam. Jadi upah yang diperoleh si Bapak Budi ini tanpa lembur itu adalah 3.480.000 dari total jam reguler ditambah upah per jamnya, dikali upah per jamnya. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah karena ini Bapak Budi ini lembur di 5 jam lembur pada tanggal 18 Juli Jumat dan juga 4 jam lembur pada tanggal 25 Juli Jumat juga. Nah, di sini itu lembur di 18 Juli itu kan tadi 5 hari ya. 5 jam ya, berarti Jumat hari kerja. Di mana jam lemburnya itu tadi kan waktu kerjanya itu di jam waktu reguler itu kan 7 jam ya. Berarti kan jam ke-8 itu udah masuk lembur. Jadi jumlah jam lembur itu 1 jam dulu. Kenapa sih 1 jam dulu? Karena di 1 jam pertama itu faktor pengalinya itu 1,5. Sedangkan di jam berikutnya itu jadi 2. Itu udah sesuai peraturan dari pemerintah ya. Jadi ketika sistem penggajian lemburnya itu ketika di 1 jam pertama itu cuman di gaji per jam cuman dikali 1,5. Sedangkan ketika dia sudah lebih dari 1 jam di jam-jam berikutnya itu faktor pengalinya udah dikali 2 dari si gaji per jamnya. Itu udah sesuai peraturan pemerintah. Jadi diperoleh bahwa jam ke-8 itu 1 jam dikali dengan 1,5 dikali dengan tadi per jamnya kan 20.000 ya. Jadi 1 dikali 1,5 dikali 20.000 itu hasilnya adalah 30.000. Sedangkan kan tadi masih ada 4 jam lainnya kan. Jadi jam ke-9 sampai ke jam 12 sampai ke jam ke-12. Jadi jumlah jamnya ini 4 jam. Faktor pengalinya karena dia ini udah lebih dari 1 jam, berarti faktor pengalinya udah dikali 2. Jadi 4 dikali 2 kali 20.000. Hasilnya adalah 160.000. Sehingga total lembur 18 Juli itu 5 jam. 5 jam itu upah lemburnya 30.000 ditambah 160.000. Hasilnya 190.000. Lanjut ke lembur di 25 Juli di hari Jumat lagi di hari kerja. Dimana jam lemburnya ini hari ke-8 kan? Hari ke-8, jam ke-8. Sesuai kayak tadi ya, di jam ke-7 itu dia masih reguler, di jam ke-8-nya udah masuk ke lembur. Dan di yang pertama, di jam pertama itu udah faktor pengalinya masih 1,5. Sehingga 1 dikali 1,5 dikali 20.000, 30.000 lagi. Dan sedangkan di sini adalah faktor jamnya itu kan masih sisa 3 jam. Sehingga jam ke-9 sampai dengan jam ini salah, bukan 12 tapi 11. Jam ke-9 sampai jam 11 itu jumlah jamnya adalah 3 jam dan juga faktor pengalinya karena udah lebih dari 1 jam dikali 2. Sehingga perhitungan upah per jamnya itu adalah 3 dikali 2 dikali 20.000. Hasilnya itu 120.000. Jadi total lembur di 25 Juli itu di 4 jam hasilnya adalah 150.000. Kalau udah kayak gini tinggal dijumlahin aja di upah lembur di tanggal 18 dan 25. Itu upah lemburnya jadi 190.000 ditambah 150.000. Jadi upah lemburnya 340.000. Jangan lupa karena ini yang ditanya adalah upah yang diterimanya. Jadi kita juga jumlahkan dengan upah yang reguler tadi yaitu 3.480.000. Jadi 3.480.000 ditambah dengan 3.340.000. Jadi hasilnya itu adalah 3.820.000. Udah kayak gitu.
untuk yang upah kerja. Jadi upah lembur. Jadi kalau di upah lembur ini yang harus diperhatikan adalah berapa jam kerjanya, seharinya berapa. Habis itu apakah ada jam kerja yang beda, misalnya kayak Sabtu ini dia ternyata cuma 4 jam. Sama jangan lupa di jam lembur di jam pertama itu masih faktor pengalinya 1,5. Sedangkan kalau udah lewat dari 1 jam atau ke jam ke 9 dan seterusnya, itu bisa faktor pengalinya udah jadi 2, nggak 1,5 lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 4 atau dari soal pertama tadi ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang request ulang soal penentuan WF nomor 3. Oke, WF itu ya tadi tuh ya, WF itu kalau kita nggak diketahui beratnya, kita asumsikan aja. Kalau dia itu tidak ada usaha yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut kayak memindahkan atau menjangkau kayak gitu, berarti itu dia masuk ke basic kalau tidak ada usaha. Kalau dia ada berat ringan kayak gini, itu berarti work factor 1. Sedangkan kalau dia menengah atau dia ada usaha menengah sedang untuk melakukan kegiatan tersebut, itu masuk ke work factor 2. Kalau berat itu 3, kalau sangat berat itu 4. Tetapi kalau di soal itu ada satuan beratnya, itu kita langsung lihat aja ke tabel. Ini lebih gampang. Jadi berat untuk laki-laki itu di sini ini masih LBS ya. Jadi ketika dia beratnya itu 2, itu berarti dia masuk ke, kalau dia pertama laki-laki atau perempuan dulu ya. Kalau misal dia laki-laki dan berat untuk melakukan perlakuan itu cuma 2 lb, atau kalau di dalam kilo itu berarti 4,4 kilo. Gitu nggak sih? Enggak lah, salah ya. LB ke berarti 0,9 kilo lah. Karena kan dibagi ya. 2 dibagi 2,2. Jadi itu masuk ke yang basic. Kalau dia sekitar 3 kilo, itu masuk ke yang work factor 1 atau setara dengan 7 lb. 13 itu berarti 13 dibagi 2,2 berarti 6 kiloan, itu dia masuk ke faktor 2 dan seterusnya. 20 berarti itu sekitar 8 kiloan itu masuk ke 3, dan ketika dia lebih dari 8 kilo atau lebih dari 20 lb berarti dia masuk ke work factor 4. Perempuannya disesuaikan aja 1,3, berarti setengah dari laki-laki kalau perempuan. Kayak gitu kalau untuk menentukan work factor. Lanjut. Ada yang request lagi nomor 2 yang 4.000 sama yang faktor penyesuaian. Itu bagaimana? Yang 4.000 sama faktor penyesuaian. Oke. 4.000, di mana 4.000 yang sini itu diperoleh dari, kan 4.000 ini merupakan total poin pekerjaan ketika tidak ada idle. Sedangkan di sini pekerjaan yang dilakukan Jojo ini adalah 2.800 dan dengan idle-nya itu 1.200. Berarti kalau 4.000 ini dari mana? Dari penjumlahan total kondisi bekerjanya si Jojo ini dengan idle time-nya. Bukan idle time. Dengan idle-nya, idle point-nya 1.200. Jadi hasilnya adalah 4.000.
Terus faktor penyesuaian. Yang mana ya? Oke, faktor penyesuaian ini diambil dari, sudah diketahui dari soalnya, di mana faktor penyesuaian kan ini mempertimbangkan si Jojo ini dengan staff lain. Ternyata Jojo ini dia itu lebih apa ya, 15% di atas normal performa dari rata-rata staff. Jadi normal itu kan 1, terus di atas 15%, berarti 1 ditambah 0,15%. Kalau dia 15% di bawah, berarti 1 dikurang 0,15%. Kayak gitu faktor penyesuaian. Karena udah ada di soal performance. Oke. Mana lagi nih? Ya, terus ya kalau yang faktor pengali kenapa 2, yaitu karena dia itu sudah lebih dari 1 jam. Jadi untuk 1 jam pertama itu 1,5, dan faktor pengali setelahnya itu 2. Itu tuh udah sesuai undang-undang peraturan pemerintah ya. Jadi tahun 35 nomor 35 tahun 2021. Jadi 1 jam pertama itu 1,5, terus jam berikutnya itu 2. Oke, siapa lagi? Mau nanya. Ya, boleh. Berarti kalau misalnya dia lemburnya di hari Sabtu, terus 1 jam pertamanya tetap, misalnya jam kelimanya berarti dikali 1,5. Nah yang kedua itu udah dikali 2 ya? Iya benar. Jadi 1 jam pertama doang ya 1,5. Sedangkan setelahnya terus itu 2. Mana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau ngisi, ada yang suruh ngisi lembar jawaban. Ini ngelunjak namanya. Evan, boleh jelasin yang ini nggak, WF yang di atas tadi? Boleh. Nah itu WF2, enggak itu. Yang WF2 sama, iya itu gimana, boleh ulangin nggak? Boleh. Kenapa F2, kenapa WF1 gitu? Ya, jadi kan jadi WF itu apa sih? Work vector, di mana kita ini melihat usaha yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan gitu. Di mana ada work vector itu ada basic 1, 2, 3, dan 4. Semakin besar work vectornya itu berarti usaha yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut itu semakin besar. Biasa umumnya kalau di table itu work vector itu ditentukan oleh berat ya, bukan umum sih. Jadi work vector itu biasanya ditentukan oleh berat. Dan kalau di soal, karena di soal kita ini tidak menunjukkan berat yang pasti, jadi makanya di sini dituliskan asumsi work vector. Kita asumsikan work vector. Di mana ketika dia itu basic, work vector basic ini berarti aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan itu kayak tidak membutuhkan usaha gitu, sehingga dia itu masuk ke basic. Sedangkan kalau work vector 1 itu dia membutuhkan usaha yang ringan. Nah, kenapa di sini gerakan kedua dia itu dikategorikan sebagai work vector 1? Karena ada di sini ada kata kuncinya berat ringan. Jadi masuk work vector 1. Sedangkan kenapa yang gerakan kedua ini yang pertama ini dia masuk ke work vector 2? Karena di sini ada kata kunci lagi. Usahanya yang dibutuhkan itu manual menengah. Jadi menengah. Jadi kan basic ini tidak butuh usaha. 1 ini dia itu ringan. Work vector 2 ini dia itu sedang atau menengah. Work vector 3 ini berat. Work vector 4 ini sangat berat. Itu kalau kita tidak diketahui berat pastinya. Sedangkan kalau diketahui berat pastinya, misal
di sini dia melempar komponen dengan berat 5 kilogram. Berarti kita ini dulu, kita cari tahu dulu. Kalau di sini yang ngangkat itu atau yang memindahkan, yang melempar atau memindahkan itu laki-laki atau perempuan. Misalnya ternyata laki-laki, dia melempar 5 kilo misal. Berarti weight male. Kita di sini kategorikan sebagai apa? Kita carinya itu di weight male-nya. Berarti 5 kilo. Ini kan masih dalam satuan LBS. Tadi kan 1 kilonya itu 2,2 LBS kan. Jadi kalau LBS ke kilo berarti kan dibagi. Berarti kalau 5 kilo dibagi dengan 2,2. 5 kilo dibagi 2,2 itu hasilnya sekitar berapa? 2,3 lah. Nah 2,3 itu dia masih masuk ke, dia udah enggak, ini 2 sampai 7. Nah berarti dia masih masuk ke ini yang basic. Jangan misal kalau ternyata yang diangkat tuh 20 kilo gitu. Berarti kan LB-nya itu balik nggak sih? Bentar. 1 kilo itu 2,2 LB. Berarti 2,1 LB itu iya benar. 1 LB itu berarti dibagi sama kilonya. Berarti kalau 20 itu berarti kalau 20 kilo itu berarti kalau 20 kilo itu dikali 2,2. Ya pokoknya dikonversi lah. Ketika hasilnya itu dia lebih dari 7 atau 7 antara 7 sampai 13 berarti itu berarti dia masih masuk ke yang work vector 1. Ketika dia udah lebih dari 13 itu masuk ke work vector 2. Ketika dia lebih dari dia kurang dari 20 dan lebih dari 13 itu dia masuk ke work vector 3. Ketika dia lebih dari 20 dia masuk ke work vector 4. Nah, apakah dia mau tanyakan lagi? Pokoknya basic ini tidak butuh usaha. 1 ini dia ringan, 2 ini menengah atau sedang, 3 ini berat, 4 ini sangat berat. Tinggal dicari kata kuncinya di contoh di soalnya. Kan ada menengah. Yang menunjukkan adanya usaha gitu. Atau berat. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi terkait work vector ini? Cukup, Van. Makasih, Van. Oke. Van. Ya. Mau nanya dong ya, itu cara baca tabel nomor 1 itu. Maaf tadi kelewat. Tabel nomor 1 yang mana? Coba deh. Ini? Iya, yang kayak gitu-gitunya. Oke, kita coba dari tabel 1 dulu ya. Tabel di sini namanya tabel. Oh, nomor 1. Ini nomor 1 nggak sih? Iya. Di mana tabel nomor 1 ini kita pakai metode Westinghouse. Di mana metode Westinghouse ini ada 4 faktor: skill, effort, condition, dan konsistensi dengan simbolnya masing-masing. Nah, di sini nanti udah diketahui nih simbol dan lain-lainnya. Kita tinggal ngelihat di skill ini ternyata simbolnya C1. Tinggal skill berarti kan keterampilan. Terus kita lihat di good. Oh, ini ada good nih. Terus dia itu simbolnya berapa? C1 berarti yang ini. Berarti penyesuaiannya plus 0,06. Lanjut, effort itu good juga, tapi C2. Usaha kan. Good, ini good. Terus dia C2. Dia berarti di yang 0,02. Terus ada condition good juga. Condition cuma 1 kalau simbolnya, kalau good C. Jadi plus 0,02. Gitu juga konsistensi good. Ini C, ini 0,02. Jadi kalian lihat aja simbolnya sih sebenarnya. Tinggal memperhatikan simbol-simbol ini. Terus kalian lihat simbol ini tuh nilai penyesuaiannya berapa.
Habis itu tinggal kalau udah dapat kayak gini, tinggal dijumlah deh. 0,06 tambah 0,02 tambah 0,02 tambah 0,01. Jadi deh hasil jadinya performance. Terus lanjut ada di table di nomor 1 lagi kita pakai table ILO ya, International Labour Organization. ILO itu di sini itu untuk memperhitungkan allowance allowance tetap atau kelonggaran tetap sama kelonggaran variabel. Untuk kelonggaran tetap itu langsung aja dimasukin personal allowance sama basic fatigue itulah kelelahan basic itu 5 sama 4 karena kan namanya tetap ya, berarti semua pekerjaan itu mengandung kelonggaran pribadi dan kelelahan dasar. Nah, di sini perlu diperhatikan sebenarnya ini untuk constant allowance ini dan parameter dari persentase ini dia itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi karena kita di sini dikasih tabelnya itu table yang ini apa namanya? Yang universalnya yang nggak memperhatikan perempuan atau laki-lakinya gitu. Jadi langsung aja 5. Itu ngikutin 5 ini. Habis itu ada kelelahan ya dari kelelahan dasar. Terus setelah itu kalau mau ngelihat lagi kan di sini kan kita udah diketahui nih di soal itu banyak variabel yang bisa menyebabkan kelonggaran lain. Untuk ngelihatnya itu langsung aja lihat di bahasa Inggrisnya. Di sini sikap kerja. Jadi lihat di sini ada standing. Standing ada nggak? Standing ada di sini. Ternyata standing itu ada nih. Standing allowance berarti 2. Terus apalagi ada bending di sini. Kita lihat lagi di sini. Oh, di sini juga ada bending. Nah, kita dapat lagi allowance-nya. Sekali lagi use of force energy berarti penggunaan tenaga ya. Nah, di sini ada pushing dan pulling kan. Di sini karena di sini use force ini didasarkan oleh berat tapi dalam bentuk LB, berarti di sini 16 kilo ini dikonversi dulu menjadi LB, tinggal dikali 2,2. Jadi untuk 1 kilonya itu sama dengan 2,2 LB. Jadi 16 dikali 2,2 itu hasilnya adalah 35. Jadi kita ngambil allowance yang ini. Terus ada nggak bad light di sini ada nggak di sini bad light? Oh, di sini ada kondisi penjayaan nih. Ternyata di sini ada menimbulkan silau. Nah, ada quiet inadequate. Di sini ada di sini kan ada nih. Yaudah kita ambil lagi. Tinggal diambil aja sih. Di sini ada fine. Satu lagi sama ketegangan mental. Oh, di sini ada high responsibility for terms akurasi sehingga menyebabkan complex or wide span attention kan. Di sini ada nggak? Oh, ada nih. Tinggal masukin lagi. Udah. Tinggal dijumlah ini. 5 ditambah 2 tambah 2 tambah 7 tambah 5 tambah 4. Nah, hasilnya itu adalah 24%. Tinggal dijumlah 9 ditambah 24. Jadi hasilnya total nilai kelonggarannya itu 33%. Itu untuk tabel yang ILO. Kalau untuk tabel yang work factor itu dilihat dari nilai work factornya sama distance-nya. Kalau kita jarak di gerakan ke 1 itu jaraknya adalah 15 inci. Ini gerakan 1 ini adalah reach menjangkau kan pakai tangan. Berarti kita ngeliat yang di kiri. Berarti kita ngeliat yang di kiri di jarak 15 itu di sini 15. Terus work factornya berapa? Karena ini dia itu CMU atau menengah ya. Berarti
WF2 berarti dia masuk yang di yang sini 92. Berarti 92 TU. Sedangkan gerakan kedua itu di 30 inci. Sedangkan beban karena bebannya ringan dia masuk ke WF1. WF1 itu dia masuknya ke 96. Udah. Itu adalah cara baca semua tabelnya. Cuma 3 itu. Apakah dia mau tanyakan lagi? Mana? Apakah dia mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin karena kita ya udah kalau yang dua sih ya apalin aja rumus. 2-3 banyak-banyak lah bikin cheat sheet. Ingat-ingat aja rumusnya. juga bang. Iya kah? Katanya tadi pakai. Enggak. Tadi dia nanya ke dosennya nggak pakai bang, nggak pakai cheat sheet. Oh, berarti kemungkinan mungkin soalnya sama ya? Mungkin. Soalnya sama ya udah. Kalau soalnya gini ya udah kalian tadi aja ya, cara baca tabelnya gimana, analisis soalnya gimana. Udah. Kalau udah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk belajar bersama TTCK. Gitu. Udah nggak ada total lagi nih, angkatan 22. Bapak Yes. Oke, karena sudah malam juga mau tidur, jadi saya akhiri untuk acara belajar bersama pada malam hari ini di mata kuliah teknik tata cara kerja untuk angkatan 22 dan 23. Terima kasih sebelumnya karena sudah join cukup lama juga 73. Jadi untuk itu saya kalau ada yang mau nanya-nanya, karena ini nggak ada cheat-cheat ya udah nanya lah. Jangan tumben. Jangan close tanya jawab ya, Pan. Evan et al. Udah. Karena udah nggak ada lagi yang bertanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Evan.